Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada pagi ini kita kedatangan tamu dari Polresta Cirebon, yaitu dari Subpinmas, yang insya Allah akan memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan yang selalu sahabatnya sampai pada kita di yaumil qiyamah. Baiklah, pada pagi ini akan ada kegiatan berupa pembinaan kepada siswa-siswi MTSN 9 Cirebon. Adapun acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala MTSN 9 Cirebon, yang ketiga pembinaan dari Ibu Kanit Satpinmas Polresta Cirebon, dan yang keempat penutup. Baiklah, kita mulai pembukaan kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala MTSN 9 Cirebon, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Satpinmas Polresta Cirebon beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kanit Bimas dari Polsek Pabuaran beserta rombongan, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat dan nikmat sehingga pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara pembinaan dari Polresta Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan pada rombongan dari Satpinmas Polresta yang saya hormati, sekedar untuk melihat profil dari MTS Negeri 9 Cirebon, Ibu, bahwa MTS Negeri 9 Cirebon ini berada di Kecamatan Pabuaran, Jalan Leceng S. Parman, Pabuaran, dan ini memiliki lahan 13.000, Bu. Alhamdulillah 1 hektar lebih, Bu. Kemudian di sini juga ada beberapa pengajar, diantaranya ada guru PNS dan non PNS, ada 65 dewan guru dan ada 10 staf tata usaha. Juga ada asatid di sini, Bu, ada 20 orang. Jadi jumlah pengajar kita, tenaga pendidik dan kependidikan kita di sini ada 95 orang. Dan jumlah siswanya ada 895 siswa. Ada 29 rombongan belajar. Jadi kelas 7 itu ada 10, kelas 8 10, dan kelas 9 ada 9 rombel. Kemudian di sini juga kita
lebih menekankan kepada pembinaan atau membangun karakter siswa di madrasah kita ini. Karena dari pertama masuk kita sudah menyambut siswa dengan senyum, salam dan sapa. Itu sudah di gerbang dilakukan oleh Dewan Guru kita, Bu. Ada piket gerbang di sana. Kita sudah menyambut siswa dengan khidmat agar mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian ada beberapa program kita bahwa ada sebelum pembelajaran dimulai, mereka juga ada tadarus, juga ada sholat duha bersama, kemudian membaca surat-surat tertentu, dan juga ada kalau hari Jumat kita membaca surat Yasin bersama, ya. Dan kalau Kliwon kita juga khotmil Quran bersama-sama. Dan di sini juga ada kepesantrenan Ibu Satbinmas, manggilnya apa ya Bu? Bukan itu, karena kita nggak begitu hafal dengan susunannya. Bukan itu ya Bu ya? Oh gitu. Ada kepesantrenan Bu di sini. Jadi setelah selesai pembelajaran formal dimulai, setelah pembelajaran formal, anak-anak juga diberi kajian kitab kuning. Mereka mengkaji kitab Safinah, walaupun hanya dasar, tapi dikenalkan Bu dengan kitab Safinah, Hidayatus Sibyan, Awamil, agar mereka juga tahu bahwa sumber dari ilmu itu ya dari kitab-kitab kuning begitu Bu. Itu sekitar 1 jam 60 menit Bu. Jadi alhamdulillah anak-anak pulang itu sore jam 2:30 baru pulang kalau hari Senin sampai hari Kamis ya. Kalau Senin sampai Kamis baru 2:30, 3:30 itu baru pulang. Kemudian ada juga pesantren Bu di sini. Ini kita mendapatkan bantuan dari pemerintah SPSN. Di sini ada santrinya, santri putra dan santri putri. Ada 60 orang santri di sini Bu yang menginap di sini. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan yang mudah-mudahan saja kami lebih menekankan ke akhlak. Jadi kami berharap putra-putri kami atau murid-murid di MT 9 ini tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, tapi mereka juga punya akhlak yang baik, punya karakter yang baik. Jadi itu sekedar paparan dari kami. Kemudian anak-anakku, tentunya kalian merasa kaget ya kedatangan ibu polisi dan bapak-bapak polisi di sini. Aduh, ada apa nih gitu. Jadi kalian akan diberikan pemahaman, akan diberikan pengarahan yang mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pemahaman kamu tentang hukum ya. Bagaimana hukum yang berlaku di negara kita ini. Apakah hukum itu berlaku juga untuk siswa? Nanti akan disampaikan oleh Ibu Kanit begitu. Jadi apapun yang kalian lakukan kalau memang bertentangan dengan hukum, apakah nanti akan terkena hukuman atau tidak. Mudah-mudahan pengarahan dan pembinaan ini menambah wawasan kalian dalam kehidupan kalian, pergaulan kalian dengan teman-teman sebaya kalian, yang tentunya nanti bisa membawa ilmu ini, bisa membawa perubahan yang baik buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memilah mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, sehingga kalian tidak terjerat dengan hukum. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Buat kita semua, mudah-mudahan siswa MT Negeri 9 Cirebon ini tidak terjerat dengan hukum. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti pemaparannya akan lebih luas disampaikan oleh Ibu Kanit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala MTSN 9 Cirebon. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembinaan dan arahan dari Kanit Binmas Satbinmas Polresta Cirebon. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Punya yel-yel nggak? Nggak punya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS 9 Pabuaran, yang kami hormati Pak Kanit Bimas Polsek Pabuaran, rekan-rekan di belakang semuanya. Saya bawa anggota dua, Bu. Nama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niketut Yatrini, ya. Saya Kanit bin Tipsos Satbimas Polresta Cirebon yang selalu ke sekolah, ke tukang becak, tukang ojek, ya. Itu selalu di jalan maupun di pasar, dimanapun saya. Ya, saya bawa teman yang ibu yang sebelah kanan saya ini, Ibu Sri Wahyuni, ya. Dengerin enggak apa-apa, di belakang mah ada tikus kali. Ya. Ibu Sri Wahyuni pangkatnya Bribka, ya. Itu anggota saya. Yang satu Ibu Ningka, itu pangkatnya Bribtu, ya. Nanti kalian barangkali mau jadi polwan, mau jadi polisi, ya. Sekarang nggak ada bayar, ya, gratis semua, ya. Tidak ada yang bayar, yang penting pintar, ya. Ya, saya akan lanjutkan. Saya akan mencoba. Ini dalam keadaan sakit saya, Bu. Saya sakitnya udah dari 2 hari yang lalu, cuman saya coba kesini. Saya akan memberikan pembinaan, ya, pembinaan pelajar, ya, pembinaan pelajar. Judulnya Satbimas Polresta Cirebon. Ya, di sini saya akan membahas satu persatu. Dengarkan baik-baik, adik-adik saya ini, ya. Sehat semua kan? Ya, memang musimnya sekarang musim pilek batuk, ya, demam. Tapi memang ada gejala virus, katanya virus baru lagi yang sudah dideteksi di sini. Cuman ya hati-hati, karena kalau kita dalam keadaan berkumpul begini sebenarnya harus pakai masker, ya. Tetap pakai masker. Kalau sudah nggak banyak ini, soalnya demam, pilek itu sama aja gejalanya kayak begitu, ya. Saya akan mencoba membahas di sini, ya, program saya, yaitu dasar hukumnya, ya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terus ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, ada Undang-Undang Peradilan Anak, ya. Terus apa lagi itu? Ada Undang-Undang tentang narkoba, Undang-Undang Kesehatan, ya. Ada Undang-Undang KUHP, saya belum tulis di sana, ya. Nanti ada kaitannya kalau kalian melakukan tindakan kriminalitas. Kalian ini umurnya berapa sekarang? Mau saya tanya dulu. Berapa umurnya? 13, 14, ada yang 15? Ada. Yang 15 sih ada, ya. Karena kelas 3 itu 15 biasanya, yang saya tahu, ya. Kalian ini masih termasuk anak, ya. Makanya saya jelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak, batas umurnya itu dari dalam kandungan sampai 18 tahun. Ya. Kalau kalian bermasalah dengan hukum, itu ada Undang-Undang Peradilan Anak, ya. Peradilan anak itu umurnya yang bisa dilakukan penahanan 13 sampai 18. Kalian termasuk nggak? Masuk, ya. Nah, siapa di sini yang suka tawuran? Ada ikut-ikutan tawuran nggak dengan teman-temannya? Jujur, nggak apa-apa. Nggak bakalan dipecat sama ininya, nggak akan dikeluarkan di sekolah. Nggak, soalnya nggak ada peraturan sekarang kalau keterlaluan, ya. Kalau sudah berulang-ulang berbuat onar atau berbuat ikut dengan teman-temannya bolos sekolah, ya mungkin sekolahannya bisa menghitung lah berapa kali sih seminggu masuk, jadi dihitung lagi berapa kali sebulan tidak masuk. Ya mungkin
ibu kepala sekolah, mungkin guru BK, kesiswaannya, mungkin turun tangan untuk mengevaluasi ya, atau bisa ke namanya home visit ya, ke rumahnya mencari apa sih penyebabnya anak ini kok nggak masuk ya, begitu. Tapi kalau udah berlebihan tidak masuk dan punya kenakalan ya, kenakalan remaja itu banyak soalnya ya macamnya, itu bisa mungkin diperhitungkan sama kepala sekolah, guru BK, mungkin ini harus dikeluarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan, gitu kan Bu ya. Dikembalikan ke orang tuanya ya, terserah mau diapain gitu kan, mau disuruh sekolah atau mau dilanjutkan sekolahnya gitu ya. Saya berdiri aja deh, nanti ngantuk saya kalau gini loh ya. Saya akan mengulas satu-satu semua undang-undang yang ada di sini ya. Tadi saya udah bilang undang-undang perlindungan anak ya. Kalau undang-undang perlindungan anak itu umurnya umur 0 tahun sampai 18 tahun. Kalau lebih dari 18 tahun udah dewasa. Kalian di undang-undang peradilan anak yang bisa ditahan 13 sampai 18. Kalau 12 masih tidak bisa ditahan ya. Cuma nanti dikembalikan ke orang tua atau dibina di lembaga. Di lembaga biasanya disekolahkan. Kalau ke orang tua tidak akan bisa ya, tidak bisa mendidik lagi anaknya, ya mungkin dikembalikan ke lembaga. Lembaga aja lah mendidiknya biar agar anak ini bisa berubah gitu ya. Terus apa kaitannya dengan undang-undang narkoba, undang-undang kesehatan ya. Terus ada KUHP ya. Di sini pentingnya saya datang ke sini sebenarnya mengajak kalian untuk tidak melakukan tindak pidana atau melakukan kriminalitas ya berupa tawuran dan geng motor. Karena sekarang lagi marak-maraknya geng motor dengan tawuran. Ya. Semoga kalian di sini tidak ada. Ada, kalau ada tinggal tunjuk tangan aja. Ada nggak? Kalau yang perempuan mungkin jarang ya. Kalau laki-laki? Ayo nggak apa-apa. Saya nanti akan ini kan, nggak apa-apa. Gimana sih kalau kalian melakukan ikut geng motor? Gimana kalau ikut tawuran? Gitu. Ada nggak? Nggak ada. Bener nggak ada? Nggak cung. Dihitung nih 1 ya. Ada yang ikut nggak? Jangan diam-diam terus sekolah nanti kejadian kalian yang pelakunya ya. Konvoi motor, yo mana Acung? Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak konvoi motor? Siapa yang ngajak? Yang sudah masuk BK. Yang udah masuk BK mana? Berdiri. Jangan tidak ada yang ngaku guru BK-nya. Mana? Gak apa-apa. Berdiri. Ayo, kalau enggak saya tuntun nanti ke depan, suruh berdiri di depan. Ya. Ayo, mana orangnya? Nah, ini kakak kelasnya nih. Kakak kelasnya di sini. Ya. Kenakalan remaja memang banyak sekali ya. Kenakalan remaja itu banyak sekali ya. Bolos sekolah, namanya kenakalan remaja kan? Ya, mabok-mabokan, kenakalan remaja kan? Menggunakan narkoba, kenakalan remaja kan? Tawuran, kenakalan remaja kan? Geng motor, ya, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan. Kalian ini ya bisa jadi korban dan bisa jadi pelaku ya, karena kalian sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Kalau undang-undang perlindungan anak dilindungi kalian ya, kalian mau jadi korban akan dilindungi, kalian jadi pelaku juga dilindungi. Di sini ada undang-undang peradilan anak, itu membuat meringankan ya, ada namanya restoratif justice ya. Itu biasanya kalau bermasalah kalian dan melakukan tindak pidana di atas 7 tahun ya, akan ditahan ya. Kalau sudah ditahan, apa enak di penjara? Gak enak ya.
Terus kalian dibuka bajunya di polsek, disuruh push up, disuruh kakinya ngangkat satu, ya, dihukum, dicatat, ditulis. Terus sekolah dipanggil, orang tua dipanggil, yang repot siapa? Orang tua aja repot. Hah? Sekolah repot nggak? Ya kan? Pasti bu kepala sekolah atau guru BK-nya dipanggil. Loh ini loh anak ibu, sekolahnya di sini melakukan hal yang tidak baik, ya. Gitu. Boleh kalian sekarang tuh bersaing, ya, bersaing cari ilmu, bukan bersaing cari musuh. Di jalan itu semuanya musuh sebenarnya. Kalau kalian berbuat apapun, kalau kalian melakukan hal apapun, kalau tidak baik, kalian akan dimusuhin sama orang-orang di jalan, ya. Apalagi kenal dengan SMK yang lain, bergabung SMP negeri di sini dekat, ya, bergabung, ya. Kalian ini ke sekolah apa mau main ke sekolah? Mau ke sekolah kan? Kalau kalian ikut tawuran dan mengakibatkan orang itu luka, ya, dicelurit, dicekrok, dicelurit. Nah, kalau dicelurit luka aja itu 7 tahun ancamannya, ya. Menurut KUHP, ya. Mengakibatkan luka berat, dibacok-bacok, dicincang orangnya belum mati, baru luka aja 9 tahun. Apalagi mati berapa? 12 tahun sampai seumur, ya kan? Itu namanya pembunuhan. Bisa dianggapnya pembunuhan, dianggapnya bisa pengeroyokan, ya. Penganiayaan sama. Nganiaya ini lah 1 lawan 1. Kamu ngantuk? Berdiri dulu sini. Kamu ngantuk. Ini kayak bapak tua ya? Bapak tua. Ini batangnya. Ngantuk. Tadi malam ngapain? Tahu Bu? Kenapa nih? Begadang. Begadang ngapain aja, ngaji, beres kasur sampai pagi. Sampai pagi. Enggak. Jam berapa tidurnya tadi malam? Setengah 12. Oh, kalau setengah 12 bangunnya jam berapa? Subuh kan harus bangun. Jam 4 sudah bangun. Oh, jam segini? Nah, tidur. Tidur aja deh, pondok lagi. Gak apa-apa. Ya. Dari mana sih? Dari mana? Ini ketua Irmas, Bu. Oh. Ketua Irmas. Dari mana? Jadi saya tidur dekat. Tidurnya di sini dong? Iya, di asrama. Di asrama. Bapak ibunya kemana? Ngajar. Guru. Enak gak di pondok? Enak ya? Dikasih fasilitas enak ya? Jangan tidur lagi ya. Dengerin. Gak apa-apa, biar ketawa teman-teman kamu. Belum ini di sini berdiri tidur aja gini terus. Nanti ketawa teman-teman kamu ya. Gak apa-apa ya. Itu kalau terlibat narkoba, nanti ada undang-undang narkobanya juga. Ya. Tahu yang ada yang udah mengenal pil dextro nggak di sini? Ada yang tahu pil dextro nggak? Jangan bohong, barangkali bergaul dengan orang yang baik. Pil 3X, ya 3X itu lanjut Mbak, dilanjutin Mbak. Itu saya belum bilang pembinaannya ya, artinya apa, saya langsung ke ininya aja soalnya mau persingkat waktu, saya mau ke sebelah juga, ke SMP sebelahnya. Tuh nanti dibaca aja sendiri pembinaannya apa aja intinya ya. Saya lanjutkan lagi. Kalau kalian terlibat narkoba, ada undang-undang narkoba ya. Ya, pakai sabu, pakai ganja. Ya, kalau kalian masih kecil ini, nggak usah mikirin ke situ lah. Tapi ada semua segala perbuatan yang melanggar hukum ada. Ya, bawa celurit, undang-undang sajam kenanya. Ya. Kalau membaca orang pengeroyokan katanya. Ya.
Yang namanya pelindungan anak itu sudah dilindungi semuanya. Kalian kalau jadi korban didampingi pengacara, didampingi dari Peksos, didampingi dari dinas sosial, didampingi dari Bapas, ya. Kalau jadi korban dari pelaku sama, ya. Karena kalian masih dilindungi. Di BAP aja dengan orang tua, dengan pengacara didampinginya. Dimintain keterangan. Tahu BAP? Dimintain keterangan. Seandainya nih teman kamu ada salah satu yang terlibat geng motor, ya, kalian mengetahui, kalian dipanggil. Nah, kalian termasuk saksi. Saksi juga dilindungi. Dipanggil orang tua, apalagi tersangkanya dipanggil lagi sama polisi, dimintai keterangannya harus didampingi dari dinas sosial, dari pengacara, ya, dari Peksos itu, pekerja sosial dengan dari Bapas, ya. Nanti di Litsus, tahu Litsus, penelitian khusus, ditanya ini kenapa melakukan hal ini, orang tuanya kerjanya apa, ya, bapaknya kerjanya apa, dari keluarga bagaimana ini anak ini, itu, ya. Karena kalian itu masih anak-anak gitu loh. Kalau kalian udah bermasalah, anak bermasalah dengan hukum, itu ada namanya ABH, ya. Itu singkatannya ABH, anak bermasalah dengan hukum. Itu. Coba buka-buka media sosial, ya. Baca-baca sedikit yang positifnya. Jangan membaca, carinya ya kecil-kecil sudah ngulik, nyarinya yang macam-macam, yang aneh-aneh. Ya, jangan. Ya, cari yang berguna. Cari yang masuk ke sekolahan. Oh, ini pelajaran ini saya nggak ngerti. Oh, pelajaran ini harus saya lihat dari medsos, gitu, ya. Tujuannya ya itu saya kasih pembinaan ini tujuannya di aja. Sebenarnya gampang, ya. Menumbuhkan daya tangkal, ya. Tangkal berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, ya. Tangkal tuh pelajar dalam pengaruh negatif, ya kan, di lingkungan sekolah maupun di luar, ya. Menumbuh kembangkan dari pendidikan nasional, ya. Lanjut, Bu. Sasarannya dia biasa udahlah SMA, SMP jenjangnya tingkatnya sama. Lanjut. Nah itu tuh yang kedata sekolah tuh di wilayah barat tuh, ya, yang melakukan rawan tawuran, ya, itu ada SMP-nya tuh, ada SMP 1 Plumbon, SMP Negeri 2 Plumbon, ya, ada namanya Bakti Persada, ya, Ulil Albab, PGRI 2 Plumbon. Sebenarnya PGRI 1 Plumbon juga ada. Kemarin yang ketangkap di Sumedang. Dia mau reunian, diajak teman-temannya ke Sumedang. Ketangkap di situ. Diamankan, bukan ditangkap. Diamankan karena dikiranya nanti akhirnya akan terjadi tawuran. Ya, itu. Ada SMK PGRI. Nah ini SMK PGRI Palimanan, ini PGRI 1 ini. PGRI 2 Plumbon, PGRI 2 Palimanan, terus SMP 2 Arjawinangun. Ada SMK PGRI 1 Palimanan ada, ya. Tuh. Ya, lanjut Bu. Dulu yang barat. Timurnya SMK Samudra, SMK 1 Gebang, SMK Muhammadiyah, SMK Dwi Bakti, SMK Al Jabar. Ada nggak anak-anak dari sini tahu SMK Al Jabar? Nah, kemarin itu ditangkap lagi di Pabuaran. Dia berapa orang tuh? Ada 40 sampai berapa puluh orang ditangkap, diamankan karena dia diperkirakan akan melakukan tawuran. Dia sebenarnya antara selamat dan tidak selamat itu tuh. Ya, keluar dengan teman-temannya. Kalau masyarakat sekarang udah pada tahu, oh ini naik motor, dikiranya geng motor, kayak yang ada yang di sini gebukin sama masyarakat. Karena begitu naik motor, udah dikiranya geng motor, digebukin sama masyarakat sampai masuk rumah sakit. Ini kalau nggak ketahuan sama polisi, mungkin nggak tahu dia mau kemana, mau ribut dengan siapa, kita juga nggak tahu, ya.
Akhirnya diamankan. Pati lari ke kebun tebu karena ketakutan lari ke kebun tebu dia. Ya, udah ketangkap itu ada 6 dengan SMP Negeri 1 ya. Pak Buaran itu ada berapa? Ada 7 atau berapa? Saya belum lihat karena makanya saya datang ke sini ya untuk mengajak adik-adik ini tidak begitu ya. Alhamdulillah kata ibu udah ada yang mondok di sini, berarti orang baik-baik gitu kan. Tapi yang tadi berapa orang tuh, ada berapa orang yang tadi tuh jangan dilakukan lagi ya, jangan diulangi lagi ya. Lanjut Bu, wilayah tengah ya itu. Di sini ada tahu nggak SMK Nusantara? Ada yang tahu nggak? Ada SMK Al-Musyawirin, SMK Islamiyah, ya. Ada SMP 2 Pleret, ya. Tingkatan kalian MTS itu kan SMP ya. Tuh SMP aja sudah main bacok-bacok kan. Ada SMP PGRI tadi yang di mana ya PGRI itu? Ada nggak? Kecatat nggak PGRI apa belum dimasukin? Nanti diulang lagi deh. Itu nggak ada kan? SMP PGRI-nya nggak ada ya? Itu pelakunya dari SMP PGRI. Bacok anak SMP 2 Pleret. Sudah dimasukin sel, nangis-nangis dia. Gak enak katanya di sel ya. Saya bilang enak kok, nanti lagi aja bacokin orang lagi. Emang kamu punya nyawa berapa? Kalau nggak kamu yang mati ya dia yang mati. Saya bilang gitu. 2 orang Pak ditahan ya. Lanjut tuh. Nah itu kasus kriminalitas ya yang melibatkan anak-anak ya. Kasusnya itu ada jumlahnya itu tersangkanya ada 59 orang ya. Tawuran menyebabkan orang meninggal ya, pembunuhan itu ada 2. Itu di bulan November itu ada 11 pelaku dari pelajar semua ya, ada 2 itu. Terus tawuran, pengeroyokan ada 28 tersangka, ada tawuran penganiayaan ada 7 tersangka, geng motor dengan sajam, berarti geng motor bawa sajam itu dikasih 2 pasal itu ya. Sajam dikenai, geng motornya dikenain, terus ada 13 orang, jumlahnya semua 59 di tahun 2022 ya. Itu alat intinya tuh, barang buktinya tuh, celurit, golok ya, petasan, gergaji, pedang, samurai ya, stik golok ada tuh, sampai badik ada tuh ya. Tuh bawaannya begitu. Lanjut Bu. Nah itu trennya ya, tren pelaku tawuran ini, pelaku aja ini yang 59 itu yang paling banyak di bulan November itu 11 pelaku. Kalau Agustus 9 pelaku ya. Yang ada merahnya itu dibaca aja apa merah tuh. Tuh dia motor kan, sajam juga sama tuh merah ya. Tuh aniayanya tuh sedikit tuh yang biru, ungu dong ya. Di bulan Februari tidak ada, di Desember tidak ada. Yang ada sekarang di bulan Januari sudah ada yang mati ya. Pelajar yang mati, pelakunya pelajar Januari 2023 ya. Memang susah mengendalikan. Saya udah sering ke SMK, ke SMP, kemana-mana saya ngasih sudah biasa di lapangan menjelaskan tentang geng motor, tawuran. Tapi kalau di lapangan pasti tidak akan mendengarkan. Kalau kalian dibawa ke ruang begini, kalian akan mendengarkan bagaimana akibatnya kalau kalian akan melakukan kriminalitas, tindak kriminalitas ya. Saya sudah sebutkan tadi, kalau ada yang dengar nanti saya akan tanya balik ya. Saya sudah bilang tadi, saya udah kalau melakukan pengeroyokan, mengakibatkan luka berapa tahun, saya udah bilang ya. Mengakibatkan luka berat berapa tahun, mengakibatkan mati berapa tahun. Tadi saya sudah ini, nanti saya tanya. Ada yang mendengar apa enggak? Lanjut Bu. Tuh, ancaman hukuman pelaku ya, itu 170 ya. Di penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Mengakibatkan luka berat, mati, kerusakan barang maupun mengakibatkan korban.
Itu ya. Itu yang namanya pengeroyokan itu berkelahi beramai-ramai. Jadi satu orang dikeroyok sama banyak orang, itu namanya pengeroyokan. Ya. Kalau aniaya satu orang lawan satu, ya. Itu lanjut Bu. Nah, tuh dengan penjara 7 tahun menyebabkan luka, dengan penjara 9 tahun luka berat, penjara selama 12 tahun mengakibatkan matinya orang, ya. Lanjut dulu. Pasal 338 ancaman hukuman atau pembunuhan, ya. Kalian bisa dijuntukan ke sini, ditambah pasalnya kalau melakukan pembunuhan, ya. Itu hukum. Barang siapa merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dipidana penjara 15 tahun, ya. Terus ada 340-nya, itu udah berencana, ya, berdasarkan pasal 340. Barang siapa yang sengaja dan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, kemudian dipertanggungjawabkan dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun, ya. So, lanjut Bu. Nih, ada pasal tadi kesehatan, ya, itu kesehatan. Pasal 196 menggunakan atau menjual, menjadi kurir tentang obat, ya. Obat yang tidak sesuai peruntukannya, ya. Dia menjual obat itu sebenarnya harus pakai resep dokter, dia tidak menggunakan resep dokter, ya. Itu di 196 dengan 197. Tahu bacalah itu penjaranya berapa tahun tuh? 10 tahun, ya. Terus ada 15 tahun, ya. Tentang narkoba. Narkoba itu ada namanya pasal 111, ya. Memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan dalam bentuk tanaman. Tahu nggak tanaman kalau narkoba apa? Ganja. Pada kenal, ya, ganja, ya. Itu yang golongan 1 bentuk tanaman aja 4 tahun maksimal 12 tahun. Apalagi melebihi 1 kilo atau 5 batang pohon, itu 5 tahun 20 tahun seumur hidup, ya. Kena pasal 111 ayat 1 ayat 2. Lanjut Bu. Tuh lagi ada. Ini kalau bukan tanaman, ya, ini bukan tanaman. Apa? Berarti apa? Hah? Tahu nggak? Kalau narkotika, narkoba, kalau bukan tanaman, tahu nggak namanya? Apa? Aduh, bisik-bisik ya. Apa? Tadi ada yang tahu ya? Sabu. Sabu apa sabun? Itu ancaman hukumannya, ya, dibaca sendiri dulu. Apabila melebihi 5 gram, kena pasal 112 ayat 1 ayat 2. Ya, jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba mengenal barang haram itu, ya. Kalau kalian sudah mengenal barang haram itu, pasti akan ketagihan dan tidak akan bisa diperbaiki dan tidak bisa diobati, ya. Lanjut. Bentuk tanaman, memproduksi, menyalurkan golongan bentuk tanaman 113 ini sebenarnya di sini tidak ada, biasanya Jakarta ada, biasanya di Aceh, ya. Cianjur waktu itu ada berapa hektar itu, ya. Lanjut. Nah ini menyalahgunakan narkoba, tahu nggak? Menggunakan narkoba jenis apapun itu ada golongan 1, 2, 3. Golongan 1 itu mungkin golongan sabu, ya. Golongan 2 itu mungkin pil, ya. Golongan 3. Sebenarnya obat-obat ini, narkoba ini boleh dipakai untuk orang yang sakit, yang harus memakainya, ya. Ini loh obat golongan 1 atas resep dokter, boleh. Karena itu diperuntukkan untuk orang sakit yang membutuhkannya. Bukan yang kita waras-waras terus mau pakai begitu, tidak. Tuh ada namanya pasal 127 menggunakan, ya, menyalahgunakan narkotika. Hukumannya bisa 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun.
Terus lanjut Bu. Nih, ini sebenarnya tidak ada nih di sini tidak ada ya. Ini pre-shot narkoba ya, membawa mengirim ya. Ini biasanya dari Jakarta ke Cirebon ya. Itu menjualkan menyediakan produksi, memiliki menyimpan itu di pasar 129 ada ini. Lanjut Bu. Nah ini juga sama tidak ada, tapi ini ancamannya murah meriah ini. Mengetahui adanya ini nih, tahu nggak? Kalian tahu teman kalian pakai narkoba, tapi kalian tidak bilang, tidak memberikan kabar ke polisi atau melaporkan ya, kalian akan kena pasal minimnya di 1 tahun dendanya 50 pasal 131 ya. Kenapa? Justru kalian yang ini, karena orang di depan mata kalian itu sudah menggunakan, tapi kalian ini malah kalian yang ikut menggunakan. Sebenarnya dilaporkan apa-apa itu loh, dia sering pakai sabu, oh dia pakai ganja, dia ngisep ganja Pak. Oh dia pakai obat terlarang, modalnya pakai ekstasi. Tinggal laporin aja, ya. Jangan disimpan terus didiemin terus ada berkeliaran, akhirnya kalian ikut memakai. Lanjut Bu. Nah kalian mau pilih foto nomor berapa? Yang sebelah sini mati, yang sebelah sana masih hidup. Pilih mana kamu? Hah? Gak pilih dua-duanya kan? Hah? Hah? Pilih yang mati aja tuh. Yang mana tuh Adit? Yang mana Adit? Tuh. Pilih yang mana kamu? Pilih 1, 2, 2 tuh gambar itu. Kalau yang di atas sih udah biasa, ini ketangkap, ini di foto diajak bareng. Kalau ini foto korban, ini ada yang mati, yang satu tuh sudah ada label mati, yang itu masih pakai apa tuh? Infus ya? Apa alat apa itu? Ya. Itu, pilihnya itu tak? Hah? Biar pada melek. Tadi pada ngantuk melihat itu aja semua pada takut. Ya, jangan sampai kalian jadi korban dan jadi pelaku. Lanjut tuh. Nah itu tuh. Tahu nggak itu kalau diamankan di polisi digituin, ya? Itu biar nggak lagi melakukan, tapi tetap aja keluar gue dan jagoannya, gitu kan? Jagoan neon, gitu kan? Dibacok sekali masih bisa lari, gitu kan? Bacok 2 kali masih bisa, sampai 10 kali bacok mau jadi apa? Hah? Jadi langsung mati, langsung dioper gitu ya. Itu baru dibuka aja bajunya, ya. Dibuka begitu, disuruh itu tidur loh, tidur disuruh lari tuh. Diplotos ini belum diplotosin kepalanya tuh, ya. So lanjut dulu. Nah itulah buktinya ya, alat tawurannya ya. Pisau apa itu tuh? Ya itu yang panjang-panjang, kira-kira dia nyabotnya kena gitu kan. Kalau dia pakai batu kan deket gini, terus nanti dipukul gitu, pukul balik. Kalau dia panjang kan kena nasi, bisa kepala orang digini di bawah. Ntar dia bawa kepala orang lari-lari. Ya, itu kayak gitu tuh kelakuannya semuanya ya. Lanjut Bu. Nah, sudah ya. Nih saya akan lanjutkan lagi sedikit ya. Jangan pernah ngebully teman ya. Ada istilah apa di sekolah? Pembulian itu perundungan ya. Perundungan yang mengakibatkan satu fisik, verbal ya. Fisik atau psikis ya. Kalian akan tetap akan kena undang-undangnya ya. Karena kalian ini paling culun nih, digodain sama yang lain-lain, akhirnya digebukin, dikeroyok ya apa yang kalian akan kena? Pasti kena undang-undang, akan dijerat semua, ya. Itu, ya. Jangan sampai anak-anak di sini nih, saya keluar dari sini, masih ada yang ikut itu yang di belakang itu yang motor-motoran kemana-mana. Nanti kalau kamu jadi korban mau jadi apa? Bisa nggak kalau teman kalian seandainya digebukin sama masyarakat, kalian bantu? Enggak, pasti kalian lari. Pengecut semua sebenarnya sih.
Karena dia beraninya sama-sama. Ya enggak? Begitu enggak? Yang belakang. Kamu pengecut semua apa kamu pemberani? Beraninya sama-sama sama temennya. Kalau sudah ketangkep 1-2 di belakang, kamu paling ngebut lari paling depan kamu kemana-mana. Nangis, sudah gitu nggak karon-karon bawa motor nabrak lagi. Akhirnya kamu yang dimoper. Ya, jadi jangan mencoba membuli orang, ya, dan jangan mencoba menjadi grup-grup motor. Maksudnya baik, ya. Gak apa-apa grup motor tapi udah punya SIM. Nanti ada grup motor CDR 250. Gak apa-apa. Boleh itu klub itu, ya. Kalau kalian ini pasti dianggapnya bukan klub. Karena saya SMP, dikiranya ugal-ugalan, akhirnya dianggapnya masyarakat di luar sana. Aku temennya ketemu di sekolahan, mungkin ketemunya SMK Al-Jabar, SMK Dwi, kamu remuk mau dikejar-kejar kemana-mana, ya kan? Mau gitu lagi nggak yang mana? Hah? Enggak apa iya? Jawab yang benar. Enggak. Ya. Kedepannya kamu itu masih panjang ya, masih 3 tingkat lagi. Ya, SMA-nya itu masih tingkat lagi kamu. Belum tentu lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian mau apa? Pasti sekolah juga repot. Wah, bodoh banget ini. Mau dilulusin. Kan mau sekolah kemana? Memalukan, gitu kan? Memalukan alma mater. Jangan begitu ya. Belajar. Buka di medsos itu sekolah yang benar ya, yang baik. Ya, nanti kedepannya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi guru ngaji, ya apalah yang lainnya. Di sini kan negeri, bu gurunya juga negeri semua, punya NIP semua, ya. Untuk apa kamu sekolah di negeri? Kalau pinginannya begitu kan, mau grup-grupan bikin geng-gengan. Kalian maksudnya baik sebenarnya mau bikin klub, ya, klub motor ya. Tapi motornya beda-beda nggak boleh. Kalau klub motor itu ada motor tertentu kayak punya model motor Shogun, nih motor Beat, itu klub namanya, ya. Kalau udah macam-macam motornya ya bukan klub namanya, dia namanya geng motor nanti, ya. Karena beda, geng motor dengan klub itu beda, ya. Kalian kalau masih SMP nggak usah lah bawa motor. Sekarang bawa motor nggak bu, anak-anak ini bu? Udah nggak ada. Tuh, bersyukurlah, ya. Dengan orang tuanya dipanggil, nggak usah bawa motor ya, karena belum punya SIM. Dan masih SMP, kalau SMA itu diprioritaskan kita juga boleh, ya. Mungkin karena alasan rumahnya jauh, ya. Polisi tidak akan mempermasalahkan. Yang penting satu, pakai helm, ya. Surat-suratnya ada motornya, platnya bener depan belakang, ya. Bawa STNK-nya, ya kan? Pakai helmnya, sudah itu lengkap. Polisi tidak akan mempermasalahkan kalau anak-anak itu udah lengkap, udah baik dan tidak memakai apa namanya knalpot bising. Karena knalpot bising kalian bisa diusmin sama masyarakat. Nih bawa knalpot bising nih, ring gitu kan, lari. Orang berdiri ngeliatnya. Ambulan dekat nggak ini mau bawa ke rumah sakit, masih penting masih hidup, bis mati, disyukurin sih tadi. Itu ya, itu sebenarnya tidak boleh ya. Jangan sombong-sombongan di depan orang, karena kalian pasti dapat orang Cirebon ini bilangnya paling enak itu ngomong gitu. Saya orang Bali tapi saya udah lama di sini, jadi ngerti bahasa sini ya. Jangan bilang
tahun 97 Bu saya di sini. Saya lama di reskrim, lama di narkoba. Jadi ngerti semua. Apapun kalian lakukan karena saya berhadapan dengan kalian. Yang anak-anak yang wakil narkoba. Kalian nih jangan coba-coba nih mbak-mbaknya ini nih pacaran masih di bawah umur. Yang akhirnya terjadilah persetubuhan, ya. Matang, mentang, berdos, ya. Nah, orang tua perempuan tidak terima. Kalian yang saya senang tuh saya pacaran, tetap kamu dibawa ke kantor polisi, ya, diproses. Itu pakai undang-undang perlindungan anak yang tadi saya bilang, ya. Bisa ada 80, 81, 82, yang itu macam-macam, ya. Jangan sampai, ya. Karena kalian walaupun kalian yang melakukan tapi orang tuanya tidak setuju. Masih sekolah, ya kan? Masih sekolah. Jangan sampai dia terlibat yang macam-macam. Ya. Ini saya sudah lengkap jelasin semuanya ya. Masalah seksual ya, masalah pembunuhan, masalah pengeroyokan. Semuanya saya sudah jelaskan ke adik-adik ini. Kalau besok ada lagi Bu, tolong saya dipanggil ya, saya akan bina orangnya itu aja. Kalau nggak bisa dibina, saya binasakan Bu. Ya, terus saya bawa ke kantor polisi aja sekalian, masukin sel aja. Udah, tuh ada Pak Kani itu deket tuh, ya. Masukin sel kalau nggak mau dijelat udah. Malam-malam tuh memangnya enak di sel, ya. Enak memang dikasih makan, ya. Gak enak orang satu sel itu. Oh, ya makan yang kono, ya. Kedeleng temen kau. Mambu, blenak gak? Enak gak? Gak enak kan? Blenak ini, bener-bener blenak, bener. Ya, udah mau makan jadi muntah di luarnya. Ya, kadang lihat temennya, kalian dapat nasinya, memang nasi itu udah disiapkan. Kalau dulu kan mungkin orek yang tahu kayak gitu. Sekarang ada ayam, ada telur, sehat nih itu. Mau yang gitu gak? Yang sehat gak? Gak mau, mau dong, mau gratisan, gratisan. Ya, itu kalau yang ditahan. Kalau belum ditahan, karena kepolisian itu tidak ada untuk mengasih makan untuk itu ya. Biasanya penyidik itu sendiri keluarkan uang, kasihan kan dikasih makan gitu. Kalau sudah ditahan itu udah ditanggung sama negara. Ya, kalau sudah ditahan. Lagian kalian kalau ditahan, sidik jari ya. Ini saya kasih tahu dulu, kamu belum baca. Disidik jari. Nanti kamu kerja kemana kan gak dapat apa-apa karena kalian sudah termasuk di sidik jari itu udah. Oh ini ikut pembunuhan loh, umurnya 15 tahun waktu itu. Terus datang-datang ke SKCK, Bu saya mau cari kerja, mau apa buat SKCK. Lah kalian sudah cacat di situ, di catatan kepolisiannya sudah cacat. Itu sidik jari sudah tercantum, dibuka nama. Oh kamu melakukan pembunuhan ya 2 tahun yang lalu. Kamu mau apa 3 tahun lah kamu SMP ya. Kamu mau nyari apa? Nyari pekerjaan? Ya udah ditunda dulu deh. Nanti kalau sudah kelakuannya baik, sudah tidak punya catatan kepolisian lagi, mungkin dikasih berapa ini, baru dikasihkan. Kalau enggak udah di awal udah nanti aja deh. Datangnya ke sini kamu jadi pembunuh. Mau dong gitu mau? Sekolah ya, sekolah itu pakai SKCK kalau kuliah, apalagi cari pekerjaan pakai SKCK. Kalau kalian sudah terlibat dalam tindak pidana, kalian sudah kemanapun tidak akan bisa, kecuali ditangkap tadi dibuka bajunya aja terus dipulangin itu, gak apa-apa. Kalau sudah dimasukkan dalam penahanan kepolisian, sudah ditahan, sudah disidik jari. Sidik jari itu nyambung ke SKCK. Cari SKCK, kalian akan ditolak mentah-mentah, gak bakalan dapat SKCK. Ya, itu. Nih, saya akan akhiri. Barangkali ada yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak, nanti saya suruh jelaskan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan suruh jelaskan. Yang tidur-tidur tadi saya tahu. Apa yang saya ngomongin barusan, saya suruh jelaskan. Ada yang nanya, nanya. Yang mau jadi polisi, mau jadi polwan, gimana pesantren jadi polwan? Gak apa-apa, sok. Yang mau nanya? Yang nanya. Yang selain itu boleh.
Ini kan ada OSIS di sini, padahal pinter-pinter OSISnya. Ya, tanya. Yuk, bertanya. Sebelum saya tutup, karena saya mau ke SMP negeri, udah setengah 10. Hah? Boleh? Boleh bertanya? Terima kasih Pak. Bertanya kepada siapa? Saya, ke Bapak Kanit, atau Ibu ini? Yang berdua ini. Namakan. Siapa? Ya udah nama. Nama saya Nurmawati Putri, biasa dipanggil Cynthia. Nah, Sebelumnya saya menanyain yang Mbak Ibu-ibu atau Bapak-bapak ya, di sini ya gajinya jadi haluan itu berapa sih? Saya jawab. Ya, makanya ya. Silakan duduk. Makanya saya bilang, siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polwan? Ya. Gaji awal jadi polisi itu sudah bisa suruh razia kepala sekolah dan desa hadirkan Babi di sini biar diamankan. Ya. Kalau sudah diamankan nanti merasakan gimana dinginnya di penjara. Semalam saja. Ya, Pak Kadit semalam aja nanti. Ya. Ya, itu saja yang mungkin saya sampaikan ya. Ya, ini karena saya masih ada waktu jam 10 saya sudah harus di SMP negeri ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ngajak kalian ke sini untuk melakukan pembinaan ini untuk tidak melakukan itu geng motor sama tawuran. Itu aja. 2. Ya. Kalian kalau mendengarkan omongan saya, kalian pasti akan takut dengan ancaman hukumannya. Ya. 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 Pada ngerti ya? Semua pada ngerti ya? Hah? Ngerti apa tidur? Sanggup tidak akan mengikut tawuran? Nah, sanggup tidak? Geng motor? Nah, kok gitu? Geng motor? Sanggup tidak ikut apa sanggup? Sanggup tidak? Ya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kepada Ibu Kanit. Demikian tadi pembicaraan dari Ibu Kanit Polres Cirebon. Kepadanya mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan pembinaan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan jadi kalian adalah sebagai penerus perjuangan bangsa. Untuk acara terakhir penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Saya atas nama pengacara mohon maaf kalau ada kesalahan yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.